Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat coding semuanya, apa kabar? Video kali ini kita akan melanjutkan topik tentang percabangan ya teman-teman. Tapi kita tidak akan menggunakan if else yang sudah kita gunakan di video sebelumnya. Video kali ini percabangannya kita akan memanfaatkan statement switch case. Penasaran ya sama isi di dalamnya? Langsung saja simak videonya sampai selesai. Untuk langkah awal seperti biasa ya teman-teman, kita buka dev C++ kita buat file baru ya teman-teman, gunakan Ctrl N seperti biasa. Kita tuliskan header kita using namespace. Lalu kita gunakan method mainnya. Sebelumnya kita kan sudah pernah ya teman-teman membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Lalu kalau selain laki-laki dan perempuan dia inputan salah kayak gitu ya. Sekarang kita coba ulangi percobaan itu, tapi kita gunakan statement yang berbeda. Jadi kita gunakan switch case kayak gitu ya. Coba perbedaannya seperti apa. Jadi pertama tetap kita perlu variabel untuk variabel kosong ya, yang nantinya akan kita inputkan. Jadi kita buat variabel integer aja teman-teman. Jadi int, semisal saya punya pil gitu aja ya. Jadi ini nanti yang akan menjadi variabel penentu. Dia itu masuk ke jenis kelamin laki-laki atau perempuan kayak gitu. Nah, di bawahnya baru kita buat variabel string yang nanti akan digunakan untuk menampung statement, yaitu karakter ya teman-teman, yaitu laki-laki atau perempuan. Jadi laki-laki atau perempuannya nanti disimpan di variabel, biar kita nggak see out-nya di dalam switch kayak gitu ya. Oke, sekarang kita buat variabel, tipe datanya string ya teman-teman. Ya, kita kasih nama Jekyll kayak gitu ya, Jekyll. Nah, kita buat untuk inputan kita dulu. Kita berikan prakata dulu ya, cout. Lalu di bawahnya saya cout lagi. Untuk pilihan pertama, dia adalah laki-laki. Lalu saya gunakan escape sequence, yaitu backslash n. Lalu pilihan kedua dia adalah perempuan. Oke, saya potong di sini aja ya, biar nanti lebih paham untuk memahami apa strukturnya kayak gitu. Nah, di bawahnya saya coutkan untuk perintah kita untuk memilih ya, pilih pilihannya nomor berapa kayak gitu. Ya, baru di bawahnya kita c-in kan atau c-in ya, c-in kan terhadap variabel pil ya. Ya, pil ini kita isi nih teman-teman. Jadi kita disuruh ngisi 1 atau 2 ya. Jadi kalau kita ngisi 1, nanti si variabel Jekyll itu menjadi laki-laki. Kalau pilihan kita adalah angka 2, berarti nanti si Jekyll nanti akan menjadi perempuan kayak gitu. Nah, jadi ini kita sudah bisa nginputkan nih 1 atau 2. Nah, baru setelah itu kita berikan kondisi di sini untuk percabangannya. Jika 1 laki-laki, jika 2 perempuan, yaitu menggunakan switch. Jadi strukturnya kayak gini teman-teman. Jadi strukturnya kayak gini. Switch ya, switch. Variabel apa yang akan di switch? Variabel apa yang akan dicabang kayak gitu ya. Karena di sini yang akan kita cabangkan yaitu pil, karena yang bisa mendeteksi adalah pil. Jadi pilnya kita jadikan switch-nya, parameter di switch-nya ya. Apabila pil kita berikan kurung kurawal lalu kita enter. Apabila pil itu adalah case pertama ya. Ketika pil itu adalah 1, maka apa yang terjadi kayak gitu teman-teman. Jadi bila pil itu adalah 1, maka Jekyll-nya dia akan menjadi laki-laki kayak gini. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi di sini switch pil ya, kita akan mendeteksi si pil ini. Kalau dia ternyata case pil adalah 1, maka Jekyll adalah laki-laki. Oke, paham ya. Selanjutnya case. Ketika dia adalah 2, maka Jekyll-nya akan berubah nilainya atau value-nya menjadi perempuan kayak gini. Ya oke, sekarang kita sudah punya 2 statement ya teman-teman. Jadi ketika 1, tapi ini belum berhasil teman-teman. Jadi ketika saya cout kan di sini, ya semisal cout-nya adalah jenis kelamin saya adalah, saya berikan Jekyll. Ya, semisal kayak gini. Jenis kelamin saya adalah Jekyll.
Ketika saya masukkan 1, kita coba ya teman-teman, kita save dulu. Saya beri nama swtch. Nah, lalu kita compile and run, kita cek di sini. Apakah script kita sudah berjalan? Ya. Jadi di sini kita sudah punya switch case, sudah 2 percabangan. Jika saya inputkan 1, seharusnya kan dia menampilkan jenis kelamin saya adalah laki-laki. Tetapi di sini dia menampilkan perempuan. Kenapa ini bisa terjadi teman-teman? Ya jelas terjadi karena apa? Karena pernyataan switch itu beda kayak if else teman-teman. Kalau if else kan ketika if dia sudah terjadi kondisinya, dia berhenti di sana. Ya, ketika di kondisi yang teratas dia sudah nemu, sudah ketemu ya, maksudnya kondisinya itu bernilai kebenaran true, dia akan berhenti, break di sana. Tetapi kalau switch case, meskipun dia sudah ditemukan di case pertama itu adalah Jekyll adalah laki-laki, value-nya sudah laki-laki, dia akan diteruskan ke bawah di case-case yang selanjutnya atau percabangan-percabangan yang lainnya. Jadi dia terus menjelajahi cabang-cabang yang ada di dalam switch kayak gitu teman-teman. Selagi dia memiliki nilai yaitu dari pil kayak gitu. Nah, jadi kita caranya biar dia tetap berhenti di kondisi di mana dia benar waktu itu. Jadi ketika kita sudah memilih 1, dia sudah berhenti di sana, kita harus menambahkan yang namanya break. Jadi logikanya kayak ini kan. Jadi logikanya kayak gini teman-teman, ketika saya sudah menemukan kalau ternyata jenis kelamin saya adalah laki-laki, maka berhenti, stop ya, switch-nya jangan dilanjutkan kayak gitu. Cabangnya sudah kita berhenti di sini, value-nya sudah ketemu kayak gitu. Jadi kita manfaatkan yang nama break kayak gini. Ya. Lalu di statement yang kedua juga kita berikan break. Ya, meskipun di statement terakhir sebenarnya nggak perlu ya teman-teman, karena dia udah nggak melanjutkan ke case selanjutnya, karena dia adalah case terakhir kayak gitu. Kalau kayak gini kita sudah berhasil teman-teman. Kita compile and run. Kita coba. Kalau ternyata kita memilih jenis kelamin adalah laki-laki atau 1 ya. Di sini akan tampil teman-teman. Jenis kelamin saya adalah laki-laki kayak gitu. Kalau case kedua dia nggak masalah karena dia adalah cabang terakhir. Meskipun nilainya tidak kita break, dia akan tetap mendeteksi kalau dia adalah pilihan terakhir kayak gitu. Jadi saya cek di sini kalau 2, jenis kelamin saya adalah perempuan kayak gitu. Ya kalau kalian ingat tentang if else ya teman-teman, dia kan punya kondisi di mana ketika semua keadaan itu dinyatakan salah. Nah, ternyata di sini ketika saya menginputkan kalau pil itu bukan angka 1 dan bukan angka 2. Lalu apa yang terjadi di sini teman-teman? Coba ya. Saya compile and run. Saya inputkan di sini angka selain 1 dan 2. Misal saya inputkan angka 4. Ya, dia akan bingung. Maksudnya itu value-nya tidak punya kondisi. Ya, Jekyll itu tetap variabel kosong. Jadi dia akan dicetak sebagai null. Dia tidak punya value kayak gitu, teman-teman. Jadi di sini kita perlu else kalau di if else, tapi kalau di switch case kita perlu yang namanya default. Dia adalah else dari percabangan switch case kayak gitu ya. Jadi kita ketikkan default ya. Default-nya adalah kayak gini. Jekyll dia adalah pilihan salah. Ya, dia bisa di break bisa enggak, karena dia adalah pilihan terakhir default. Kita break aja nggak apa-apa. Ya kayak gini teman-teman. Jadi ketika kita save, lalu kita compile and run, dia sudah punya kondisi untuk defaultnya. Jadi ketika si pilihan ini tidak memiliki kandidat yang benar, maka dia otomatis si Jekyll jenis kelamin variabel dengan tipe data string akan memiliki value yaitu pilihan salah. Ya kayak gitu ya. Semisal saya inputkan di sini angka 7 ya. 7 nggak masuk ya, dia adanya 1 sama 2. Jadi di sini saya pilih angka 7, jenis kelamin saya adalah pilihan salah. Ya, atau mungkin di sini kita bisa berikan other kayak gini mungkin ya. Jadi jenis kelaminnya nggak diketahui ya. Yang lain dari laki-laki dan perempuan, nggak tahu jenis kelamin model baru atau versi 2020. Kita cek pilihannya adalah 6, jenis kelamin saya adalah other. Jadi selain laki-laki dan perempuan kayak gitu. Oke, kita cek lagi sekali ya. Untuk yang nomor 1 apakah dia laki-laki? Ya sudah benar ya teman-teman. Jadi jenis kelamin saya adalah laki-laki. Kita cek terakhir untuk nomor 2. Ya, jenis kelamin. Semisal saya pilih angka 2. Jenis kelamin saya adalah perempuan. Oke.
Ya mungkin itu ya teman-teman untuk pembahasan kita tentang struktur percabangan switch case. Oke, beres ya. Untuk percabangan kita sudah menjelajahi semuanya ya, sampai ada yang kemarin tentang implementasi di program usil kita ya di video sebelumnya ini. Oke. Jadi kita sudah membahas tentang percabangan sampai selesai. If else sampai switch case kita sudah bahas. Jadi kita selesaikan untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terus belajar ya teman-teman untuk pemrograman C++ ini, kita akan lanjutkan di next video. Selalu saksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.